Selamat sore Bu Siska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya sampai sore ini, Bu Dini? Alhamdulillah tetap semangat ya Bu, kita Ya, harus masih di selalu sekolah semangat. ya? Iya Masih masih. kuliah ya, Bu Dini? Iya betul Bu Siska. Baiklah Bu Dini, beruntung sekali pada kesempatan ini kita bisa saling, bertemu, bercakap walaupun lewat daring seperti ini. Seperti Iya. yang sudah Ibu Dini sampaikan kepada saya sebelumnya bahwa, Bu Dini, pernah menyampaikan kepada saya tentang tantangan yang ditemukan, Mhm. eee, Iya. ketika belajar atau mengajar anak-anak kita di kelas. Iya. Baiklah Bu Dini, dari yang Bu Dini sampaikan kepada saya, dari, pemikiran Bu Dini sendiri, apa rencana pertemuan kita sebenarnya kali ini Bu Dini, kalau menurut Bu Dini? Hari ini Dini mau berbagi sih sebenarnya dengan Ibu kan, pengen menyampaikan keluh kesah nih, siapa tahu dari Ibunya Dini dapat solusi gitu kan. Iya, Eee Dini ada permasalahan nih Bu, mhm, di kelas Dini itu ramai, ramainya itu ya kalau yang standarnya anak-anak memang 28 satu kelas gitu kan. mhm mhm. Cuman permasalahan di sini, Dini kesulitan mengatasi, kelas yang ramai yang kurang fokus itu. Karena setelah di-asesmen, Mhm. anak Dini itu ternyata lebih banyak dan mayoritas hampir 75% itu adalah anak kinestetik Bu, Wow, gitu. cukup Iya. riuh ya Bu, kelas Bu Dini? Iya, luar biasa Bu riuhnya gitu. Kira-kira anak buahnya ada berapa orang? Anak boy-nya cuman 11 orang Bu, Oh, cuman, yang aktif semua gitu, baik laki-laki maupun laki-lakinya perempuannya ya? iya, Mhm. gitu. Jadi, memang suka bergendang segala macam, pokoknya dengan teknik yang berbeda-beda mereka seperti itu gitu. Oh, iya iya. Jadi tujuan Bu Dini sebenarnya menyampaikan kepada saya permasalahannya kira-kira, menurut Bu Dini apa nantinya nih tujuan yang akan mau dicapai nanti begitu? Ya, setelah Dini bercerita sih nanti bisa, berbagi dengan Ibu, Ibu bisa ngasih nih, bisa nanti mencari solusi sama-sama Sama-sama sehingga iya, sama-sama mencari solusi ya, sehingga kelas Dini ini bisa terkoordinir sebenarnya dengan baik gitu. semoga, nanti ada, sesuatu yang mencerahkan bagi kita ya Bu, yang membuat kita lebih bersemangat, lebih Iya ya lebih antusias masuk kelas mungkin dan iya hilang agak stres-stresnya ya Bu. iya betul. Kita baru mau masuk kelas sudah terbayang nih, oh ini si A, ini si B, ini si C Iya, akan seperti ini nanti. Mudah-mudahan betul. yang kita bayangkan itu adalah, oh si A nanti belajarnya kan seperti ini, oh senangnya, ini si B, mudah-mudahan seperti itu nanti ya Bu Dini ya. Iya Baiklah Bu Dini, dari permasalahan yang Bu Dini sampaikan, mari kita coba identifikasi, lebih mendalam lagi kira-kira permasalahannya ya. Pada iya, kesempatan yang sekarang ini, kira-kira posisi Bu Dini kan di kelas sebagai guru kelas. guru kelas, Mhm, ya. Kemudian untuk, di guru kelas ini kita pemiliknya sebagai guru ya, begitu ya Bu Dini ya? betul Bu Sis. Jadi Mhm. hambatan yang Bu Dini, temui ini, apakah itu benar-benar suatu tantangan yang benar-benar menghambat Bu Dini kah? Benar Bu Sis, kenapa Dini bilang menghambat, kadang kala kita kan udah ada perencanaan pembelajaran tuh Bu Mhm. Siska, Ya, kita udah planning nih hari ini pencapaian kita di mana, segala macam kan kita udah ada tuh, iya, rundown kita sehari-hari gitu kan, kegiatan kita sehari-hari. Dengan, kelas yang ramai, riuh seperti itu iya. jadi, kurang fokus, jadi ketercapaian pembelajaran ini tuh nggak tercapai, kadang-kala nggak tercapai dengan sesuai yang Dini harapkan, seperti itu. Iya, bisa dibayangkan juga ya Bu Dini, mungkin sampai ke asesmennya nanti entah tercapai atau tidak ya Bu Dini ya, dengan jam Iya, ya, sudah bener. ditentukan dengan keadaan siswa yang seperti itu. Iya, Bu Sis. Jadi keadaan seperti ini Bu Dini rasakan sejak kapan?
Sejak awal tahun masuk pelajaran itu udah terasa sih Bu Sis, awal-awalnya gitu kan. Kemudian permasalahannya lagi itu setelah digali lagi, dicari permasalahannya itu Mhm. anak ini yang biasanya di sekolah dini itu dicampur. Misalnya dia kan dia punya 2 rombel tuh Bu Iya Sis. iya. Jadi dia digabung, biasanya itu setiap kenaikan kelas diaduk lagi, kemudian dia memiliki kelas baru dan mereka penyesuaian lagi. Nah, Iya. di tahun ini ada Mmm. regulasinya, kata kepala sekolah, coba kita naikkan anak itu per kelasnya aja. Berarti yang Oh. A pindah ke A, B Mmm. pindah ke B gitu kan. Jadi Mhm. mereka udah merasa deket banget gitu, dekat dekat sekali Mmm. jadinya mereka udah rasa rumah sendiri gitu, Iya ha. iya iya. Jadinya Jadi nyaman ya kalau untuk anak-anaknya mau bikin ribut, mau ngomong, mau iya. bertengkar, mau bergelut. Jadi kita rasa tamu loh Bu di dalam itu gitu, ha. Jadi Anak-anak kita yang nyusahin gitu kan. iya iya iya. Sementara Mhm. kan gurunya aja yang ganti, teman-temannya tetap itu kan. Betul Ibu. Betul sekali. Jadi dari kejadian ini berarti Bu Dini sudah merasakannya lebih kurang kalau sampai akhir September ini udah lebih 2 bulan ya? Iya betul Bu, sudah dari Juli kan, Kira-kira Juli ya, mhm. dari kejadian ini, dari hambatan yang Ibu Dini alami, ada nggak Bu Dini usahakan untuk merubahnya? Atau apa kira-kira solusi yang sudah pernah Bu Dini laksanakan gitu? Beberapa hal yang sudah Dini laksanakan, yang pertama itu yang pasti kan Dini udah asesmen tuh anak-anaknya, kemudian Dini coba yang kedua, Dini coba, kelas pengelolaan kelasnya. Iya, Pengelolaan kelasnya itu tempat duduknya, mmm, suasana belajarnya, itu udah mhm, Dini coba, gitu kan. iya iya. Tapi belum belum terlihat gitu, karena Perubahan dia mayoritas sepertinya di dalam itu, gitu kan. Jadi betul mau betul sekali dipindahkan ke manapun dia duduk, yang kelas itu tetap ribut, gitu. karena yang tadi sudah merasa dekat dengan temannya, sudah Mhm. kenalan setahun yang lampau jadi saudara, satu kelas Iya, Bu Dini ya? iya iya, Bu Dini sudah berusaha mencoba untuk mengubah situasi ternyata ya Bu Dini. Dari iya. kesimpulan itu kira-kira yang Bu Dini usahakan itu apakah sudah ada perubahannya Bu Dini? Belum banyak perubahan sih, Bu, tapi dari yang biasanya, karena sudah dia asesmen nih per Ya siswanya, ya, jadi dari awalnya itu udah ada perubahan sedikit. Nah, mmm, kan masih berpikir sih, iya. apa lagi ya yang bisa Dini lakukan dengan kondisi seperti ini supaya kelas Dini itu bisa kondusif gitu loh. Ternyata dari perubahan yang Bu Dini coba ternyata tujuan dari pembelajaran kita masih juga belum tercapai berarti ya Bu Iya, Dini? belum Artinya super. belum berubah secara yang kita inginkan. Iya. Menurut Bu Dini setelah berusaha mencoba melakukan perubahan yang seperti itu, kira-kira ada nggak rencana atau aksi lain Bu Dini yang Bu Dini pikirkan yang belum terlaksana gitu? Yang menurut Bu Dini mungkin nggak ini saya lakukan gitu? Kira-kira ada nggak? Eee Mungkinan yang terfikirkan sih, Bu, Iya, setelah udah ada evaluasi nih di mid semester ini mungkin harus ada komunikasi secara langsung dan oh, iya komitmen juga dengan orang tua. iya Jadi iya, maunya seperti itu, soalnya di awal pertemuan dengan orang tua ini secara klasikal, mungkin besok ini secara individual lagi, di mana memang, nggak bisa terlepas sih sebenarnya dari bantuan orang tua sepertinya. Kemudian, karena, fasenya baru mulai kayaknya gitu kan, soalnya anak kelas 3 yang sekarang ini kan baru mencoba kurikulum merdeka di kelas 4. mhm, Jadi, proses pembelajarannya pun pasti berbeda. Mungkin ini akan coba metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi iya. mungkin sih. Iya, hebat sekali itu Bu Dini, betul sekali. Ya bagus, menurut saya pribadi metode yang kita gunakan berbeda itu kan, Mhm. hebat sekali itu, pemikiran Bu Dini begitu gitu. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana ya Bu Dini. Kira-kira komitmen Bu Dini untuk rencana aksinya ini supaya bisa berlaksana apa komitmen yang kuat pada diri Bu Dini? Saya akan mencoba berubah sih, berubah dengan maksudnya di sini itu, saya akan lebih konsisten lagi, Mhm. lebih konsisten membuat pembelajaran sehari-hari itu memang lebih menarik dan sesuatu yang baru.
Oh, Karena sepertinya anak kinestetik ini kalau kan udah pernah agak berapa kali kita cobakan itu mereka akan boring. akan kurang. Heeh. Jadi Jadi, kesimpulannya pembaharuan ya, sepertinya itu. kesimpulannya dari permasalahan Bu Dini tadi sampai, komitmen Bu Dini selanjutnya, kira-kira apa kesimpulannya untuk semuanya itu Bu Dini? Kira-kira ada tercerahkan nggak Bu Dini dengan permasalahannya ini? Iya, dari metode dari yang kita bicarakan tadi itu sepertinya agak terbuka sedikit nih Bu Siska. Iya, Terbayang nih besok saya harus lakuin apa gitu kan. Jadi memang metode pembelajaran saya yang harus saya perbaiki kayaknya ke depannya. harus yakin Bu Dini hebat. Bu Dini Insyaallah. bisa. Insyaallah Pokoknya Bu kita Siska. bisa ya Bu Dini. Iya, Baiklah, ini mungkin itu mungkin yang bisa kita saling berbagi ya Bu Dini. mhm. Istilahnya ini kan curhatlah guru tentang permasalahan kita. Mudah-mudahan dengan berbagi permasalahan akan lebih diringankan. Bu Dini juga bisa lebih bersemangat. Bu Dini juga bisa menetapkan tindak lanjutnya bagaimana selanjutnya untuk menghadapi anandanya di kelas. Tetap dengan penuh rasa cinta terhadap anak-anak, dengan semangat. Begitu ya Bu Dini? Iya Bu Siska, terima kasih sekali nih udah mau, meluangkan waktu untuk Dini berbagi dengan Bu Siska sehingga terbuka juga, apa yang harus Dini lakukan ke depannya gitu kan. Iya, Dari cerita dengan Bu Siska, Dini bisa simpulkan nih, iya. eee, ternyata metode Dini yang akan Dini capai ke depannya. Dini Iya, harus berusaha dengan, hal-hal baru sehingga tercover dan kondisi kelas Dini itu bisa Dini maksimalkan dan Dini bisa kondusifkan seperti itu. mudah-mudahan ya Bu Dini, ternyata dengan berbicara Iya. seperti ini bisa terungkapkan juga sendiri, apa yang bisa Iya, diri sendiri ya Bu Dini ya? benar Bu Sis, soalnya kadang kan kita bingung sendiri gitu kan, aduh gimana nih, anak saya kok udah berbagai kemarin itu kan coba cara tempat, ternyata belum gitu kan. Jadi ternyata dengan berbicara seperti ini dengan teman sejawat, membuka juga pikiran, "Oh iya ya, kenapa sih Iya, aku nggak ngerjain itu dari dulu-dulu." Memang sih, agak monoton gitu kan, jadi merasa, siswa nih kok belum dapat sama mereka feel-nya dengan kita gitu kan, permasalahannya apa gitu. baiklah Bu Dini, mudah-mudahan Iya, sukses, semangat selalu, iya, mungkin kesempatan ini demikian dulu pembicaraan kita ya Bu Dini, iya mudah-mudahan Bu di lain Siska, waktu ada kesempatan kita lagi. baik. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Siska. Pas? Eee Belum kayaknya. Oh iya, Bu Dini, dari Heeh. coaching kita tadi, kira-kira menurut Bu Dini bagaimana tindak lanjutnya itu, Bu Dini? Bagaimana hasil dari coaching kita tadi, Bu Dini? Menurut Bu Dini? Iya, kalau tindak lanjutnya ini masih apa, tindak lanjut yang Dini lakukan ya, yang Dini lakukan barusan ini ya emang, Ada eee nggak yang bisa akan tercerahkan Bu Dini gitu? iya, banyaklah Bu Sis, udah terbuka sih sebenarnya, pikiran Dini, tindak lanjutnya ya untuk ke depannya Dini bisa lebih semangat lagi nih untuk Iya, melakukan, apa yang kita bicarakan hari ini gitu Bu nah Sis. lebih itu mungkin, lebih percaya diri dengan tindakan yang akan kita lakukan gitu kan, Mhm. ya Bu Dini ya? Iya, lebih lebih pede mau melakukan ini langkahnya, ternyata, udah terbuka nih pikirannya gitu kan, bisa langkah-langkah saya berikutnya itu udah mulai, Mmm, terbuka nih, mau membuat apa nantinya. sama-sama saling menginspirasi kita ya Bu Dini. Iya, Oke. karena kita butuh tempat sharing sebenarnya ya Bu Siska ya. Iya Heeh, Bu Dini, terima iya kasih Bu Dini kesempatan sore hari ini. iya, baik Bu Siska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin matikan rekamannya, Din. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Dini. Apa kabar Bu Siska pada hari ini? Alhamdulillah sampai sore ini masih semangat.
luar dan biasa insyaallah Bu Siska. semoga Semangat diberi terus ya, sehat ya. kita diberi kesehatan ya Bu Iya, Siska. iya Bu Dini. Eh, Baik Bu Siska, terima kasih nih Bu Siska udah meluangkan waktu di sesi kita coaching kita pada hari ini nih Bu Siska. Iya Bu Dini. Eh, Bagaimana kondisi di sekolah sekarang nih Bu Siska? Apa Oh, ada tantangan-tantangan terbaru yang Bu Siska hadapi? kalau tantangan terbaru, bagaimana ya Bu Dini, ada dan sangat Iya. menantang sekali rasanya dan pengalaman pertama juga tantangan ini Bu Dini. Iya, Iya. baik Bu Siska, kita kan lihat nih sekarang Bu Siska udah ada menyampaikan bahwasanya tantangan Bu Siska salah satunya itu adalah ada siswa ya, ya Bu Siska yang tidak mau masuk ke dalam kelas, Iya, gitu ya. Berarti itu suatu kesulitan ya Bu Siska. iya. Heeh. Bisa Bu Siska ceritakan tuh lebih detail tentang situasi yang Bu Siska hadapi, membuat Bu Siska itu merasa sedikit kesulitan menghadapi anak ini? Eee, Bisa diceritakan sedikit Bu Dini, kan, kebetulan saya mengajar di kelas 1 sampai September ini, akhir September ini kira-kira pembelajaran kita sudah lebih kurang 2,5 bulan. Jadi saya memiliki 30 orang anak, kondisi di kelas saya gambarkan 30 orang siswa, 13 orangnya perempuan dan 17 orang laki-laki. Nah, saya memiliki tantangan Bu Dini, ada satu orang anak laki-laki saya, yang tidak mau masuk kelas untuk belajar. Nah, begitu kira-kira Bu Dini. Anandanya mau masuk kelas apabila didampingi oleh bundanya. Jadi di sana saya merasa agak tertantang dengan keadaan anak yang seperti itu, Bu Dini. Oh iya, Iya, saya mengerti sekali tuh Bu. Tantangan ini memang sering kali ya Bu Siska ya, banyak dihadapi oleh guru-guru. Di sekolah manapun pasti setiap tahun ajaran baru polemik seperti ini muncul ya Bu Sis. iya. Eee, mhm, Gini loh Bu Dini, saya berpikirnya sekarang kan sudah mau hampir masuk 3 bulan ya belajarnya. Biasanya anak-anak yang seperti ini hanya minggu-minggu awal saja masuk sekolah, tapi ini sudah bahkan kita sudah ujian, sumatif tengah semester kan. Jadi mhm, kok masih kondisi anak saya masih seperti ini gitu. iya. Kira-kira Bu Siska, Ya, Bu Dini. untuk lebih memahami situasi ini nih, boleh Ya, nggak, Dini bertanya, ya. apa yang membuat Bu Siska merasa paling, frustasi mungkin atau kesulitan kayaknya gitu kan menghadapi situasi ini gitu? Kesulitan saya begini, kan di kelas kan kita belajar anaknya 30 orang. Anak yang satu ini dia nggak mau masuk kelas kecuali didampingi oleh bundanya. Jadi, tantangan saya di sini Bu Dini, bagaimana ya cara saya mengajar apabila ada seorang bunda yang mendampingi anaknya belajar di dalam kelas. Nah, si anaknya sendiri tentu pun dia tidak kurang mandiri juga kan. Di samping anaknya tidak sesuai dengan tuntutan cara belajar khususnya untuk anak SD kelas 1, temannya yang lain juga akan merasa terganggu. Toh pribadi saya sendiri juga untuk menyampaikan materi, cara saya, memulai untuk mendisiplinkan siswa, memulai membangun tanggung jawab siswa akan agak sedikit sulit begitu Bu Dini. Bukan sedikit sih memang sudah terganggu saya begitu dengan ada bunda ini di dalam kelas. Iya. Di kelas Bu Siska ada berapa orang tuh Bu Sis? Di kelas ini ada 30 Bu Dini. Oh, luar biasa ya, sangat banyak ya Bu Sis. Satu. Berarti Bu Siska sediain bangku dong untuk ibundanya yang di dalam kelas itu? Oh iya, untuk, awal-awalnya kan memang saya sediakan bangku untuk bundanya duduk di dalam. Jadi mendampingi anaknya di meja di samping bangku siswanya ada bundanya duduk. Nah, jadi karena awal kelas 1 baru ya saya kasih kesempatan untuk bundanya masuk begitu Bu Dini. Sebenarnya tahap awal kan kita MPLS nih untuk kelas 1 kan MPLS-nya 2 minggu. Jadi 2 minggu itu saya izinkan boleh didampingi sama bunda. Jadi belum kentara, belum kelihatan kesulitan cara belajar anak ini. Setelah minggu Mhm. ketiga kita mulai untuk materi pembelajaran, mulai cara proses belajar yang semestinya, ternyata sudah mulai nampak anaknya nggak mau ditinggal sama bundanya gitu Bu Dini.
Jadi mau Oh, gitu. bundanya gitu. Iya. Oh, gimana perasaan Bu Siska di saat mereka ada di dalam tuh, Bu Sis? Bundanya ada di dalam. Iya. Gimana Terkadang kan Bu Siska kan di dalam kelas itu kan, ya, gimana sih perasaan Bu Siska saat itu tuh? terkadang saya lupa kalau ada si bunda di dalam. Lupanya gini Bu Hmm. Nini, kita sudah keenakan belajar, sudah keenakan menerangkan pelajaran. Kadang kita sudah keenakan menanamkan karakter kepada anak. Saya lirik ke sini, ada bunda ternyata gitu kan. Dan Mhm, anaknya juga belajarnya megang tangan bundanya gini terus. mhm. Ini terus, apapun yang dikerjakan tanya bunda. Mau ambil pensil, gimana bun? Yang mana pensilnya bun? Mau belajar juga, mau buka buku juga tanya bunda juga gitu. Jadi seminggu-minggu ketiga saya biarkan seperti itu, rasanya kok nggak mendidik untuk lebih mandiri si anak ini. Jadi apa? Bagaimana cara saya untuk melakukan melayani siswa yang satu ini sama dengan teman yang lain gitu. Jadi nggak ada khusus spesial untuk anak ini untuk di dalam kelas gitu. Oh, gitu. Gimana dengan murid-murid Bu Siska yang lain gimana, Bu Sis? Oh, Terganggu nggak dengan kondisi ini? oh iya, sangat mengganggu Bu Dini. Karena si anak ini dia menimbulkan perhatian dari kepada teman-temannya. Kan kita masih kelas Hmm, 1 nih Bu Dini dengan ada Bunda, komunikasi dia dengan Bunda, cara dia belajar diperhatikan. Tapi teman-temannya yang saya syukurnya gini, ngerti keadaan anak ini mengerti, istilahnya tidak ada yang mengejek, tidak ada yang menertawakan, nggak ada. iya. Cuma mengalihkan perhatian si anak-anak terhadap si bunda dan anaknya ini gitu. Baik. Terima kasih Bu Siska udah berbagi nih atas keterbukaannya tentang cerita anaknya di dalam kelas. Iya. Dari yang Bu Siska ceritakan itu nampak sekali sebenarnya tujuan Bu Siska itu belum tercapai dengan masih adanya sih si bundanya di dalam kelas gitu kan. Iya betul. Seperti itu ya Bu Sis ya. Iya betul Bu Dini. Baik. Bu Siska, Iya Bu. coba kita identifikasi nih sekarang berapa kemungkinan apa sih penyebabnya menurut Bu Siska situasi sekarang ini selain kalau yang tampaknya kan cuman oh ya bundanya harus temani anaknya dalam kelas nih gitu. Kira-kira apa apa sih penyebabnya? Mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan kondisi ini terjadi gitu loh Bu Sis. Oh, kalau dari yang saya telusuri, dari cara saya menilai orang tuanya, karena anak ini ada didampingi oleh ayahnya, gantian sama bundanya juga ada. Kalau yang saya lihat anak ini terlalu tergantung sama orang tuanya, semuanya harus ada bunda dan ayah gitu. Dan orang tuanya juga seperti itu, Bu Dini. Kurang bagaimana ya, kalau kita kan nyantar anak kayak gini, diantar ke sekolah ya, mulai sekolah lagi, mama kan pulang lagi, kamu belajar sama bapak ibu guru kan gitu. Yang si ayahnya ada kayak gitu, belajar lagi ya sama Bu Linda belajar ya, ya. Eh, ayah pulang lagi ya, gitu. Nggak boleh sama anaknya. Jadi Hmm, tawarkan oleh si ayah dan bunda ini, pulang ayah lagi ya, boleh ya, belajar tinggal di sini ya, gitu. Kalau hmm, saya sendiri sih kalau sudah seperti itu, artinya kita tawar-menawar dengan anak dong. Jadi anaknya hmm, keinginannya kan tercapai juga gitu. Jadi hmm. juga sama saya, gimana ya saya nyampaikannya orang tuanya pemikiran seperti ini, anaknya kayak gini. Jadi saya juga bingung Bu Dini gitu. Oh iya, agak itu ya Bu Siska ya, kerjasamanya dengan kita itu belum terbangun sepertinya ya Bu Sis. Komitmen kita Kemudian belum satu mungkin. Mungkin iya, ya karena dia komitmen saya dengan orang tua mungkin belum satu gitu. iya. Apa dia anak tunggal Bu Sis? Tidak, Oh justru tidak ya. anak bungsu, anak kedua, abangnya ada di sekolah ini juga kelas 3. Oh sama, ada abangnya ya. Saya Baik. tuh aneh, Mm-mm. ini anak ini, kalau pergi ke sekolah dia semangat, dia pergi ke sekolah, jalan ke sekolah sama abang. Nah, sampai di halaman sekolah nggak mau lagi lepas sama bundanya gitu. Oh gitu. Iya, eh terima kasih Bu Siska nih informasinya tambah menarik cerita Bu Siska kalau menurut Dini gitu kan. Ya, Bu Sis, mari kita pikirkan, coba kita pikirkan beberapa solusi yang mungkin dicoba. Apa sih yang pernah Bu Siska lakukan untuk mengatasi hal ini? Beberapa hal yang udah Bu Siska coba untuk melakukannya.
Yang pertama tentu ya pertama sekali yang saya lakukan pendekatan kepada anak ya, mencoba dekat dengan anak, mencoba anak nyaman dengan saya, sudah saya lakukan juga. Jadi beberapa kali di minggu keempat, minggu kelima itu anaknya kami ambil paksa lagi Bu Dini, entah ini cara saya betul atau tidak saya juga nggak tahu, dibantu oleh bapak olahraga, karena kalau saya sendiri yang narik anaknya nggak sanggup, dia kuat juga, sampai hijau-hijau juga tangan kita dipegang gitu, dicubit. Iya, iya. Jadi ditarik anak ini dipaksa dibilang sama bundanya, "Tinggalkan dia di sini lagi, Bun, biar aja belajar di Mhm. rumah kami." Bundanya malah ragu tinggal, "Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa dia ditinggal, Bu," kayak gitu kan. "Ya nggak Mhm. apa-apa, Bun, nanti kalau ada apa-apanya kan kami telepon." Ternyata ditinggal anaknya memang iya agak nangis-nangis dulu, merengek dulu agak setengah jam lah, Bun. Habis Mhm. itu ya Bu Dini ya, agak setengah jam, Mhm. kayak gitu. Kemudian dia masuk untuk belajar lagi seperti sama-sama temannya. Udah Mmm. jam istirahat udah jajan seperti biasa, kemudian sesudah jam istirahat belajar seperti biasa, mau tampil, mau untuk tunjuk tangan, bahkan dia happy gitu. Jadi saya juga Mhm. heran juga nih, jadi kendala anak saya ini di mana, kok susah sekali pisah sama bundanya pagi itu. Iya. Iya. Udah luar biasa sih sebenarnya ya Bu Sis, yang Bu Sis lakukan gitu kan, udah dari tahap pendekatan dengan siswa segala macam gitu kan, udah komunikasi dengan orang tuanya gitu kan. Kira-kira Bu Sis, menurut Bu Sis, apalagi ya yang bisa Bu Sis lakukan sehingga, kesulitan ini nggak terjadi lagi menurut Bu Sis? Oh, mungkin saya berpikir seperti ini loh Bu Dini, sebenarnya saya sudah ada rencana juga. Kan yang sebenarnya kemarin itu sudah disampaikan ke Ibu Kepala Sekolah, kondisi anak saya sekolah belajarnya seperti ini. Kan kesehariannya nampak juga sama Ibu Kepala Sekolah kan, teman-temannya udah masuk, siswa yang lain sudah masuk, si anaknya masih duduk di luar sama Bunda. Jadi saya sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah menyerahkan bulat-bulat kepada saya bagaimana bagusnya menurut Bu Linda. Jadi diberikan juga pendapat kepada saya kalau seperti ini begini bagaimana kata ibu kepala sekolah kan juga sudah saya kerjakan. Iya. Jadi mungkin kedepannya kalau sudah seperti ini keadaannya mungkin itu mungkin lagi Bu Dini. Hmm, saya juga heran anaknya juga pintar. Kan kelas satu Mmm. dikte, sudah membaca, Iya. sudah menulis, mengerjakan latihan matematika, sudah dia Mhm. bisa. Dan belajar keseharian setelah dia ditinggal dengan orang tuanya, ketika emosinya sudah normal, Mhm. dia belajar seperti siswa lain. "Saya mau Bu, saya Mmm. beneran Bu, saya bisa," dia gitu. Jadi, Iya, iya. mungkin saya berpikir seperti ini Bu Dini, mungkin saya perlu kerjasama dengan pihak lain Bu Dini. Maksudnya Oh. tenaga ahli yang mempelajari tentang sosial emosional anak ini gitu. Oh, bagus sekali tuh Bu Siska. Itu saya Sekarang, kita pikirkan rencana aksinya Bu Siska yang lebih konkret. Nah, tadi kan ada tuh muncul ide Bu Siska gitu kan, apa rencana lebih konkretnya menurut Bu Siska nih? rencana lebih konkretnya yang pertama sekali tentu saya akan komunikasikan kepada orang tua. Setelah lebih kurang 2 bulan anaknya belajar seperti ini, ternyata saya menanganinya kondisi anak baru seperti ini, kan gitu. Minta pendapat dengan orang tua. Kemudian selanjutnya mungkin saya akan mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah dan juga guru bidang studi lain yang masuk di kelas saya dengan rencana saya ini. Kemudian jika izin dengan ibu kepala sekolah dan orang tua, baru nanti saya sendiri pribadi mungkin akan lanjut lagi menghubungi tenaga ahli mungkin Bu Dini untuk bisa saya kerjasama menindaklanjuti sikap dan perilaku anak saya ini. Kira-kira kapan tuh Bu Siska bisa memulai ini? Kegiatan itu ya Bu Dini. Kebetulan Ya, sekali kan anak kita baru habis penilaian ya? semester ya Bu Dini. Iya, betul. Kita kan ada laporan tentang nilai anak juga, kan ada manggil orang Mhm. tua. Jadi kebetulan besok besok kami manggil orang tua. Rencana saya memang besok langsung disampaikan kepada orang tua, kalau bisa secepatnya minggu besok itu sudah ada tindakan kita gitu. Jadi tentu terutama sekali saya harus minta persetujuan orang tua dulu. Oh, baik. Terima kasih nih Bu Siska, udah berbagi, kemudian kira-kira menurut Bu Siska apa sih yang bisa kita simpulkan dari coaching kita pada hari ini nih Bu Sis? Mungkin dari coaching ini saya bisa berbagi ya Bu Dini, maksudnya menyampaikan apa yang terpendam di dalam hati, apa yang ada saya pikirkan, bisa Iya. saya sampaikan. Saya juga lebih percaya diri juga untuk melakukan tindakan selanjutnya gitu. Apakah Iya. tindakan saya ini tepat atau tidak untuk anak saya ini. Karena saya tahu anak saya ini pintar Bu Dini. Jadi nilai kemarin itu nilainya sempurna, cuman
sosial emosionalnya ini loh gitu. Iya, saya yakin nih Bu Siska bisa menghadapi tantangan ini. Ingat Bu, Mudah-mudahan. proses itu pasti membutuhkan kesabaran ya Bu, dan Betul. konsisten. Kemudian kolaborasi dengan orang tua itu pasti. Jangan Iya, ragu untuk meminta bantuan jika Bu Siska membutuhkannya. Terima iya, kasih Bu Siska, semangat kasih. terus. Terima Semoga kita kasih. bisa menjadi guru pencerdas bangsa. Amin, mudah-mudahan.